Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi ini tanggal 26 Maret 2020 kita masuk ke perkuliahan 9 ya. Minggu lalu kita terakhir membahas uniform distribution. Ini sudah saya coret warna merah. Kemudian hari Kamis ini 26 Maret kita akan meneruskan tentang normal probability distribution dan normal probability distribution as approximation of binomial and Poisson probability distribution. Ini dalam pembahasan Jagja di chapter 6 tentang distribusi probabilitas yang kontinu ya. Dan juga pembahasan dari Lin ya, terkait binomial dengan distribusi normal. Ini ada di bagian akhir. Bahasan di 6.1 dan 6.2 kita sudah pelajari minggu lalu. Kita akan masuk ke Learning Objective atau LO 6.3 ya, tentang distribusi normal, tentang nanti akan lihat tabel distribusi Z, kemudian menghitung dan menginterpretasikan dari pembahasan Jagja ya. Sebelum masuk ke materi, di awal kita akan lihat kasus yang akan menjadi soal pembahasan nantinya. Di sini ada permintaan ikan salmon. Akiko, seorang manajer restoran, memperkirakan jumlah ikan salmon yang dibutuhkan restorannya. Ia memperkirakan konsumsi salmon harian yang terdistribusi secara normal di sekitar rata-rata 12 pound dan standar deviasinya 3,2 pound. Jika membeli 20 pound tiap harinya, ini terindikasi akan menghasilkan pemborosan. Karenanya, Akiko akan membeli salmon yang mencukupi 90% permintaan pelanggan setiap harinya. Berdasarkan informasi, Akiko akan mungkin menghitung proporsi hari yang permintaan salmonnya itu di atas 20 pound. Kemudian menghitung proporsi hari yang permintaan salmonnya itu di bawah 15 pound. Kemudian menentukan jumlah salmon yang harus dibeli setiap harinya sehingga mempertemukan 90% permintaan harian. Kita hold dulu, nanti akan kembali ke contoh Akiko ini. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pemahaman akan distribusi normal. Distribusi normal itu cirinya, distribusi ini berbentuk simetrik. Nanti kita lihat ya. Dia seperti lonceng, lihat gambar di sebelah ya. Kemudian mendekati distribusi probabilitas, ini berbagai random variabel bisa kita lihat ya. Misalnya tinggi dan berat bayi yang baru lahir ya. Kemudian ini skor dari SAT, ini adalah untuk Amerika ya. Kalau kita mungkin skor SBMPTN. Kemudian ada akumulasi utang dari college graduate ya. Kemudian distribusi normal ini berposisi sebagai dasar dari statistical inferentia. Di distribusi normal tadi kita mengatakan bahwa dia simetrik, atau dengan kata lain posisi rata-rata variabel ini sama dengan mediannya dan sama juga dengan mode-nya ya. Kemudian yang kedua itu asimptotik, yang artinya di mana ekor distribusi baik yang lebih kecil dari rata-rata maupun yang lebih besar dari rata-rata, dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan itu mendekati 0 dan tidak menyentuh ya. Atau dalam bahasa lain, frekuensi data baik yang lebih kecil dari rata-rata maupun yang lebih besar dari rata-rata akan mengecil. Contohnya, jika kita ambil distribusi dari nilai kelas ini ya, nilai statistika mahasiswa FEB ya. Yang pertama mungkin nilai statistik bis ya, sebagai variabelnya
nilai static base ya. Ini adalah variabelnya. Kita asumsikan terdistribusi secara normal. Maka yang ada di rata-rata nilai statistik misalnya 70 ya, dari 1 sampai 100 ya. 70 adalah rata-ratanya yang memiliki jumlah frekuensi terbanyak. Sekali lagi, dengan asumsi terdistribusi normal, maka jumlah yang mendekati 100 akan semakin mengecil. Demikian pula, frekuensi yang mendapatkan nilai mendekati 0 semakin mengecil. Silakan direnungkan. Ciri dari distribusi normal itu adalah sebagai berikut ya. Distribusi ini keseluruhan tergantung dari dua parameter, yaitu rata-rata dan variansnya. Rata-rata atau mu ya, ini menggambarkan pusat lokasi distribusi. Sementara varians atau sigma kuadrat menggambarkan perbedaan distribusi ini ya. Di sini ada fungsi dari densitas dari probabilitas dari distribusi normal. Fungsi ini yang membentuk seperti lonceng yang disebut di atas ya. Atau lebih asiknya kalian bisa lihat file Excel yang sudah saya kirimkan ya. Di sini saya jelaskan singkat, coba perhatikan file Excelnya. Oke, misalkan di sini saya nyatakan bahwa kita ada variabel X ya. Di sini saya mulai dari yang paling gampang. Misalnya saya asumsikan ada angka min 17 sampai dengan angka 17. Apapun itu variabelnya ya. Saya akan mulai mencari rata-ratanya ya. Dan variansnya, memakai rumus yang diberikan tentunya. Nah, ketika saya mengasumsikan bahwa variabel X ini terdistribusi secara normal, maka saya bisa menghitung berapa sih nilai fungsinya. Yang ketiga ini adalah fungsinya ya. Dan nanti kalau saya hitung semuanya, saya akan dapatkan seperti baris Q ini. Coba kita lihat bahwa jika X-nya itu min 17, maka fungsi X-nya itu 0,0000 ya. Itu di baris keempat ya. Dan berikutnya kalau seandainya X-nya itu min 16, maka di kolom G ini ada nilai fungsinya di baris kelima ya. G baris kelima, maka akan dapat nilai fungsinya dengan memakai rumus yang ada di poin ketiga ini. Juga 0,000 sekian ya. Masih kecil. Dan seterusnya, waktu X-nya itu min 15, min 14, min 13, min 12, sampai 0 nantinya, 1, 2, 3, 4, sampai ke angka 17. Maka kita akan dapatkan hasil fx-nya, ya, dengan menggunakan rumus yang di poin 3 ini. Ya. Nah, kemudian kita gambarkan sehingga didapatkan gambaran pada poin ke-5 ini. Ya. Untuk itu, saya menugaskan di sini untuk semua mahasiswa mengerjakan ini. Ya. Baca tugasnya ya. Ini tugasnya ya. Jadi setiap mahasiswa buat 2 distribusi normal, ambil 2 variabel ya, dan seterusnya. Ini ada tipsnya juga saya berikan, silakan dibaca. Dan yang terpenting adalah kumpulkan via email sore ini ya, ke agussalim@ui.ac.id ya. Ini bukan koma tapi dot ini. Dengan nama file 2003 tanggal sekarang 26 ya. Dan tugas static base dan tuliskan namanya. Coba lihat contoh berikut ya. Misalkan ada umur pekerja di industri A, B, dan C yang terdistribusi secara normal. Di industri A memiliki rata-rata 42 tahun dengan standar deviasi usianya 5 tahun. Ingat bahwa standar deviasi adalah rata-rata perbedaan dari rata-rata. Atau dengan kata lain merupakan akar dari varian. Tolong dipikirkan mengapa varian dikuadratkan dan mengapa standar deviasi itu diakarkan kembali. Kenapa tidak langsung saja begitu? Ini ada sedikit petunjuk bahwa lihatlah bahwa standar deviasi yang sama itu memperlihatkan sebaran dari data itu sama ya. Nanti kita lihat bentuk kurva.
Oke, di sini lihat di industri B ya, rata-ratanya 36 tahun umurnya dan standar deviasinya 5 tahun. Lihat juga data di industri C bahwa rata-ratanya itu 42 tahun dengan standar deviasinya 8 tahun. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Di saat standar deviasinya itu sama dan rata-ratanya berbeda, kita dapat lihat perbandingan distribusi pekerja di industri A dan industri B. Coba lihat, dan di saat rata-rata umurnya itu sama, sedangkan standar deviasinya itu berbeda, kita akan lihat perbandingan distribusi pekerja di industri A dan industri C. Coba lihat di sini, di mana di industri A pekerjaan lebih memusat umurnya, sedangkan di industri C lebih menyebar ya, variasinya. Nah, ini ada standar normal distribution. Saya minta kalian baca dan pelajari untuk slide ini dan berikutnya tentunya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di perguruan kita jam 11 ya. Ini ada slide ke-12, slide ke-13, ya, ini ada normal approximation dari untuk binomial ya. Seterusnya ini ada continuity correction factor, nanti kita diskusikan. Ini ada how to apply the correction factor. Nanti kita akan lihat. Dan ini adalah contoh dari binomialnya. Tolong pelajari dulu. Nanti kita akan diskusikan. Oke, selamat belajar dan terima kasih.